Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teknik penggunaan kamus untuk penerjemahan. Sebelumnya, syukuran Ustadz Andre sama teman-teman yang udah hadir untuk perkuliahan pada siang hari ini. Anggota kelompok 2 itu ada Askia Humayroh, Kohana Nabila, Resya Rizika, Raffi Azhar, Sabina, dan saya sendiri Rara Dayarum. Untuk materi yang pertama mungkin bisa dibaca oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pengertian kamus. Secara bahasa, kata kamus berasal dari bahasa Arab yaitu komus. Yang kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu okeanos yang berarti lautan atau samudra. Adapun pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar yaitu buku yang memuat kosakata bahasa yang disertai penjelasan dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut. Kata-kata itu disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan urutan huruf hijaiyah, lafal, atau tema yaitu makna. Menurut WJS Purwadarminta pada tahun 1986, kamus adalah kitab yang berisi keterangan arti kata-kata. Menurut C.L. Barnhart, definisi kamus adalah sebuah buku yang memuat kosakata pilihan yang umumnya disusun berdasarkan urutan alfabet. Rangkaian kata-kata itu disertai penjelasan maknanya dan informasi lain yang berhubungan dengan kosakata. Penjelasannya menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa kosakata tersebut maupun dengan bahasa selainnya. Hasan Alwi dan Hutomo mengungkapkan tentang definisi terjemah, yaitu khazanah perbendaharaan kata suatu bahasa yang menggambarkan tingkat peradaban bahasa pemiliknya, dan kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad. Berikut keterangan tentang maknanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada moderator. Untuk selanjutnya yaitu istilah lain yang berkaitan dengan kamus, yaitu leksikosi atau leksikon adalah kosakata kamus sederhana atau merupakan daftar istilah dalam suatu bidang yang disusun berdasarkan alfabet yang di dalamnya terdapat penjelasan. Adapun teknik menyusun kamus disebut leksikografi. Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menyebut kamus, yaitu mu'jam, qamus, fihris, masu'ah, dan mursyid. Kata mu'jam dan qamus sampai saat ini dianggap sebagai dua istilah yang bersinonim. Pengertian mu'jam dan qamus adalah buku yang memberikan informasi tentang pelafalan kosakata, struktur, dan kata-kata entry dengan tujuan untuk menjelaskannya, disajikan dengan susunan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu sejarah penggunaan kamus untuk penerjemahan. Boleh di next. Oke, sejarah penggunaan kamus untuk penerjemahan. Sejarah kamus yang beraneka ragam membuka cakrawala berpikir mahasiswa tentang keberadaan kamus pada awalnya, baik secara bahasa maupun penggunaan kata kamus dan pengelompokan jenis kamus. Terdapat jenis-jenis kamus yang bisa digunakan, baik kamus umum maupun kamus khusus. Kamus umum mencakup kosakata umum yang biasa digunakan sehari-hari pada umumnya dan tidak terkait dengan peristilahan disiplin ilmu tertentu. Adapun kamus khusus adalah kamus yang berkaitan dengan kata atau istilah disiplin ilmu tertentu, seperti kamus tarbiyah dan kamus filsafat.
Berikut adalah rangkaian perkembangan sejarahnya ada 5 tahap. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, lalu selanjutnya yang pertama ada di saat zaman kuno. Pada awalnya penerjemahan dilakukan secara manual oleh para sarjana atau penerjemah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab. Mereka akan menggunakan kamus bahasa Arab tradisional yang disusun berdasarkan kata-kata dan frasa yang telah dikumpulkan dan dijelaskan oleh ahli bahasa pada masa itu. Lalu tahap kedua yaitu abad pertengahan. Di masa ini, dengan berkembangnya perdagangan, keilmuan, dan kebudayaan, terjadi perkembangan dalam teknik penerjemahan. Kamus-kamus bahasa Arab mulai disusun secara sistematis dengan penyusunan berdasarkan abjad, topik, atau tema tertentu. Lanjut. Lalu pada tahap ketiga, yaitu modern awal. Revolusi cetak pada abad ke-15 memungkinkan reproduksi massal kamus-kamus bahasa Arab sehingga memperluas aksesibilitas dan distribusinya. Kamus-kamus bahasa Arab mulai disusun dengan metode yang lebih terstruktur dan sistematis, seperti kamus bilingual atau dua bahasa, dan juga kamus multilingual atau beberapa bahasa. Lalu di tahap yang keempat, yaitu era modern, perkembangan di era modern, teknologi komputer dan internet telah mengubah cara penerjemahan dilakukan. Kamus-kamus bahasa Arab menjadi tersedia secara digital dan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform. Lalu di tahap yang kelima, ada penerjemahan otomatis. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami, teknik penerjemahan otomatis semakin berkembang. Kamus-kamus bahasa Arab menjadi komponen penting dalam sistem penerjemahan mesin untuk memastikan akurasi dan kecocokan makna antara kata-kata dan frasa antara bahasa sumber dan bahasa target. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, syukuran Raisa atas kesempatannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kamus dan cara penggunaannya. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang penerjemah perlu akrab ya sama kamus kita sendiri. Biar kita tahu eh, kamus itu dan juga tahu cara makainya gitu. Nah, terus kamus itu ada berbagai jenis. Ada yang bisa mencari dari kata dasarnya, bisa juga melalui kata bendanya. Atau juga ada yang bisa yang disusun dari urutan hijaiyah atau juga alfabet. Kita akan melihatnya secara lebih jauh. Nah, ini dia jenis-jenis kamus. Yang pertama itu ada kamus Eka Bahasa. Nah, ini contohnya seperti Munjid. Cara penggunaannya itu diantaranya pencarian katanya dilakukan berdasarkan alfabet Arab, berarti hijaiyah. Dan berdasarkan kata kerja dasar, maknanya juga diartikan dalam bahasa Arab juga. Yang kedua itu ada kamus dwi bahasa. Misalnya kamus Indonesia Arab Al-Munawir. Kata-katanya tersusun secara alfabetis, juga disusun berdasarkan kata kerja dasar Indonesia, dan artinya menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, kamus dwi bahasa. Kamus dwi bahasa lainnya adalah Kamus Arab Indonesia Al-Asri, yang katanya disusun secara alfabetis, tetapi pencariannya tidak menggunakan kata dasar, melainkan kata benda yang dituju. Artinya menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat ada kamus tiga bahasa, yaitu Kamus Arab Indonesia Inggris, Al-Fikr, yaitu kamus yang disusun secara alfabetis, tapi pencarian katanya tidak seluruhnya menggunakan kata kerja dasar, melainkan kata benda yang dituju langsung. Yang kelima ada kamus istilah untuk bidang pendidikan dalam Dictionary of Education. Yang terakhir ada kamus tiga bahasa yang terdapat dalam The Unified Dictionary of Linguistic Communication, Terms, English, French, dan Arabic.
Dan juga kamus konstekstual. Masing-masing kamus ini disusun secara alfabetis. Nah, ini eh, ada penjelasannya kamus Al-Bisri sama kamus konseptual Arab Indonesia karya Thayyib Ibnu Zain Main. Yang pertama ini ada kamus Al-Bisri ya, ditulis oleh Adib Bisri dan Munawir pada tahun 1999 dan diterbitkan oleh Pustaka Progresif yang bertempat di Surabaya. Jadi kamus Al-Bisri ini 403 halaman. Nah, untuk pencariannya kamus ini harus tahu dulu kosakatanya, solasi mujarotnya. Misal kata maktab, asal katanya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tanda-tanda yang ada kamus Al-Bisri ya. Yang pertama itu ada tanda bintang menunjukkan permulaan materi atau kata dasar. Kedua itu tanda petik atas menunjukkan harokat dari ain fi'il mudhari'nya. Yang ketiga tanda strip 2 berarti ulangan dari kata di atasnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Sabrina. Ya, selanjutnya ada singkatan-singkatan yang ada dalam kamus. Yang pertama ada huruf jim yang berarti jamak. Selanjutnya huruf mim yang berarti muannats. Kemudian huruf da dan kho berarti dakhiliyah berasal mim dari kata asing. Singkatan dalam bahasa Indonesia yaitu antara lain as alaihi salam, BB beberapa, BGN bagian, BNG binatang, DPT dapat, DAR dari, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, KPD kepada 12 dan lain sebagainya. 12 KRN karena. Kemudian ada kamus kontekstual, cara penggunaan kamus kontekstual Arab Indonesia karya Thayyib Ibnu Zain Main, yaitu bahwa kamus ini menetapkan kata benda sebagai pedoman pencarian kata. Jadi tidak perlu mencari kata dasar dari kata yang akan dicari. Urutan katanya tetap disusun secara alfabetis. Kemudian ada beberapa kode atau singkatan dari kamus ini, yaitu alif za, yaitu isim zaman, alif dan fa isim fa'il, alif dan lam isim alat, alif mim isim makan, fa dan alif isim fa'il, dan yang terakhir dan sebagainya. Kemudian ada beberapa singkatan Indonesia, ADL adalah, DG dengan, DPT dapat, dan lain sebagainya. Boleh di next. Selain itu, terdapat kode seperti berikut ini. Ada tanda apa ya ini seperti besar kecil tapi dalam dalam kurung, yaitu pengapit peribahasa. Kemudian ada buka kurung dan tutup kurung, pengapit singkatan morfologis, keterangan terhadap kata sebelumnya, padanan kata, interpretasi tambahan. Kemudian sama dengan penanda, penjelasan gramatikal dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada pengapit hadis dan masih banyak lagi. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah selesai sudah presentasi kita. Jadi kamus ini kan untuk penerjemah kita itu biar tahu arti-artinya ya kalau misalkan mencari. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak ketemu juga nih di kamus itu, kita bisa melakukan, kalau dari buku kita bisa melakukan analisis struktur kalimat keseluruhan. Nah, baru kalau mentok-mentoknya kita baru bisa bertanya kepada yang ahlinya seperti itu.
Mungkin mungkin dari kelompok 2 dicukupkan untuk tanya jawab digabung sama kelompok 3 ya Ustaz. Iya, Ya, lanjut dulu aja. Sama-sama masih tentang kamus juga ya tentang itu. ya. Oke, Ya, selanjutnya Anda mulai. serahkan ke Ah, kelompok 3. Syukron. ya. Ayo, mulai. Siapa? Hmm? Siapa nih? Kelompoknya? Oke, Ustadz, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah diawali dengan kelompok 2 dan sekarang dilanjut dengan kelompok 3 dengan membahas teknik penggunaan mesin penerjemah atau CAT untuk penerjemah. Nah, CAT itu singkatan dari intinya penerjemah yang dibantu oleh kayak perangkat lunak gitulah. Perangkat lunak tuh jadi termasuk ada mesin penerjemah dan CAT ini. Nah, boleh di next. Nah, anggota kelompoknya ada Diva Salsabila, Dwina Araya, Farhana, lalu Mudrika, dan Zilda serta Zilfa. Kemudian di sini ada subbabnya juga yang sudah kami dapatkan. Boleh dilihat. Langsung aja pada judul pertama. Eh, Baik, terima kasih. Yang pertama adalah pengetahuan dan pilihan dalam terjemahan mesin. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan penerjemahan mesin mengacu pada kemampuan mesin atau algoritma untuk menafsirkan dan menganalisis bahasa sumber dan bahasa target. Pengetahuan dalam penerjemahan terdiri dari kemampuan untuk mengenali kata, frasa, dan kalimat tertentu yang digunakan dalam bahasa sumber serta kata, frasa, dan kalimat yang cocok dalam bahasa target. Merujuk pada semua data linguistik, tata bahasa, struktur kalimat, dan kosakata yang dimasukkan ke dalam sistem penerjemahan mesin. Semakin banyak informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, semakin baik sistem memahami dan menerjemahkan teks. Lalu ada pilihan dalam penerjemahan mesin merupakan keputusan yang dibuat oleh sistem penerjemahan mesin ketika memilih kata atau frasa yang tepat untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Keputusan ini dipengaruhi oleh konteks, makna, gaya, dan preferensi pengguna. Untuk menghasilkan terjemahan yang efektif, pilihan yang diambil dapat berupa penyesuaian struktur frasa, penggunaan sinonim, atau mempertimbangkan konteks budaya. Dalam mengembangkan penerjemahan mesin yang efektif, sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara pengetahuan yang diberikan ke dalam sistem dan kemampuan sistem untuk membuat pilihan yang tepat sesuai dengan konteksnya. Semakin baik kedua elemen ini, semakin tinggi kualitas terjemahan yang dihasilkan oleh sistem.
Ya, yang selanjutnya strategi dalam penelitian dan pengembangan terjemah mesin. Menurut Tucker 1987 dalam Nuremberg 1987 halaman 22-25 terdapat 3 strategi yang berlaku yang telah mengatur desain sistem terjemah mesin selama 2 dekade terakhir. Yang disebut yang pertama ada strategi langsung, strategi transfer, dan strategi interlingual. Boleh di next. Nah, ini ada strategi terjemah mesin langsung, itu ada tahapannya. Yang strategi penerjemahan langsung melalui setiap kalimat teks yang akan diterjemahkan melalui serangkaian tahapan utama, biasanya ada sekitar 10 tahapan, di mana output dari setiap tahap merupakan input pada teks. Selanjutnya, sebuah sistem penerjemahan langsung dirancang dari awal untuk peralatan tertentu dan pasangan bahasa sasaran. Tidak ada teori linguistik umum atau prinsip passing yang perlu ada penerjemahan langsung bekerja. Sistem ini bukan bergantung pada kamus yang dikembangkan dengan baik, analisis morfologi, dan perangkat lunak pengolah teks untuk mendapatkan terjemah yang kredibel dari teks sumber ke dalam rangkaian kata dan frasa yang cukup setara dengan bahasa target. Dan ini ada tahapan minimal pada terjemahan langsung. Yang pertama itu tahapannya itu kamus teks sumber mencari dan menganalisis morfologi. Yang kedua, mengidentifikasi homograf. Selanjutnya, mengidentifikasi kata majemuk. Terus, mengidentifikasi frasa nomina dan frasa verba. Memproses idiom, memproses preposisi, identifikasi subjek predikat, identifikasi ambiguitas sintaksis, sintesis dan proses morfologis dari teks target. Yang terakhir, menyusun kembali kata-kata dan frasa dalam teks target. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi terjemah mesin transfer. Keputusan strategis dan strategi transfer. Keputusan strategis dari terjemah transfer ini, pekerja di terjemah mesin harus memilih antara strategi transfer dan strategi interlingual. Strategi transfer dalam strategi ini, kalimat bahasa sumber pertama dipecah menjadi representasi internal abstrak, kemudian sebuah transfer dibuat baik di tingkat leksikal maupun struktural ke dalam struktur yang sesuai dalam bahasa sasaran. Proses terjemahannya pada tahap ketiga, terjemahan dihasilkan, dan penggunaan kamusnya ini untuk terjemah mesin transfer ini, kamus bahasa sumber atau BS, kamus bahasa dwibahasa, dan kamus bahasa target atau BT. Lalu ada perbaikan sistem terjemahan. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari sistem terjemahan langsung, di mana tidak ada informasi struktural yang digunakan. Dalam sistem ini, transfer secara leksikal didorong dan tidak dibedakan dari fase analisis atau fase menghasilkan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada strategi transfer yang ini bagian 2. Ada variasi tingkat transfer itu berbeda-beda antar sistem dengan representasi yang bervariasi dari murni sintaksis penanda struktur hingga sintaksis semantik atau semantik komputasi, informasi kerangka kasus, dan sebagainya. Lalu komponen bilingual. Tahapan pemindahan melibatkan komponen bilingual yang biasanya besar, yaitu komponen yang disesuaikan untuk sepasang bahasa sumber dan bahasa target tertentu. Selanjutnya ada kompleksitas multibahasa. Komponen bilingual menambah tingkat kompleksitas yang signifikan dalam lingkungan multibahasa, karena blok transfer harus ditulis untuk setiap pasangan bahasa tersebut. Lalu ada keputusan taktis. Keputusan taktis yang diperlukan oleh pendekatan pengalihan ini antara lain memilih tingkat transfer dan menentukan berat relatif dari bagian monolingual versus bagian lingual proses. Dan selanjutnya ada optimisasi proses dengan mencoba mengalihkan sebagian dari karya blok pengalihan ke analisis bahasa sumber dan tahap sintesis bahasa target. Seseorang dapat meningkatkan efektivitas biaya mungkin ekstensi untuk multilingualitas. Dan yang terakhir itu luas dan kompleksitas modul transfer. Luas dan kompleksitas modul transfer berkisar dari transfer 2 maksimum melalui transfer 0 minimum. Boleh di next.
Dan yang terakhir ada strategi terjemah mesin interlingua. Yang pertama itu ada alternatif pendekatan transfer. Alternatif untuk pendekatan transfer ada pengembangan representasi universal bahasa bebas untuk teks yang dikenal sebagai interlingua. Efek dari interlingua memungkinkan ukuran model transfer menjadi 0 dan model terjemah mesin yang demikian memiliki dua fase, ada fase analisis dan generasi. Keuntungan dari pendekatan interlingua ini ada dua hal yang membuat pendekatan ini menarik. Yang pertama, kita dapat pada prinsipnya membuang bilingualitas. Untuk sistem multibahasa dengan N bahasa sumber dan M bahasa target, pendekatan transfer akan membutuhkan MN, block transfer, selain N analisis dan M generator. Dalam pendekatan interlingua, hanya N parser dan M generator yang akan dibutuhkan. Dan selanjutnya itu ada kelas proyek interlingua. Proyek interlingua jatuh ke dalam dua kelas, yaitu pendekatan sintaksis awal dan mereka yang terinspirasi oleh inteligensia buatan atau AI. Yang terakhir ada ide utama. Struktur atau sintaksis diperoleh setelah pemisahan teks bahasa sumber dinyatakan universal atau interlingual dan seharusnya digunakan secara langsung oleh generator. Kamus bahasa untuk mentransfer komponen leksikal tetap utuh dalam sistem ini sehingga pemisahan bahasa sumber dan bahasa target tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada pendekatan terjemah mesin berbantu manusia. Sistem terjemah mesin saat ini berkisar dari bantuan terjemahan yang memudahkan tugas penerjemah manusia untuk upaya paling baik Program terjemah mesin yang memerlukan campur tangan manusia hanya setelah manusia memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam tahap penerjemahan otomatis. Bagian ini menguraikan 3 paradigma utama menilai potensi saat ini dan masa depan. Yang pertama itu ada bantuan terjemah. Paradigma pertama yaitu bantuan terjemah. Sebagian besar waktu penerjemah manusia terbuang dalam pencarian leksikografi manual, mengedit dan memformat dokumen. Nah, hal ini tuh memakan waktu karena ini adalah tugas sederhana yang harus dilakukan seorang penerjemah. Oleh karena itu, salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi berharga penerjemah manusia yang berpengalaman adalah memberikan kepadanya alat komputasi bertenaga tinggi untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tanpa memakan waktu. Alat tersebut berkisar dari sistem editing layar terpisah untuk memformat dokumen dan modul tata letak grafis hingga kamus teknis online dan program pemeriksa tata bahasa. Nah, banyak versi peralatan tersebut yang ada, tetapi bantuan penerjemah canggih yang paling produktif yang bisa dibangun adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada Context Sensitive Searching Utilities. Seorang penerjemah manusia membutuhkan akses cepat ke terminologi yang berterima. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kamus online telah diimplementasikan. Namun, program Context Sensitive Searching akan membuat ini jauh lebih efektif. Yang kedua ada Automated Dictionary Update Interfaces. Tidak ada kamus teknis yang pernah lengkap. Sebagian besar disebabkan oleh evolusi cepat kosakata teknis vis-a-vis evolusi lebih lambat dari bahasa tujuan umum. Dengan demikian, kamus perlu berevolusi dengan bahasa secara bertahap. Nah, cara yang paling efektif untuk melacak dan tetap mengikuti evolusi leksikal berkelanjutan dan bertahap adalah memungkinkan para penerjemah sendiri untuk menambah atau mengubah entry kamus. Kemudian yang ketiga ada morphological analysis tool. Aspek yang paling sederhana dari pengolahan bahasa otomatis adalah analisis morfologi ini. Nah, sistem kamus jauh lebih efektif ketika entry disimpan dalam bentuk dasarnya dan semua infeksi dan varian morfologi lainnya dihitung secara otomatis. Kemudian paradigma yang kedua itu ada sistem post-editing. Karena mesin terjemahan otomatis dari teks tak terbatas telah terbukti memiliki tujuan yang dihindari, beberapa kompromi telah dibuat dalam otomatisasi sebesar mungkin bagian dari keseluruhan tugas penerjemah. Paradigma yang paling umum telah menjadi salah satu yang memungkinkan sistem
terjemah mesin otomatis yang terbaik dapat dilakukan untuk menerjemahkan teks sumber terbatas dan kemudian penerjemah manusia tinggal membersihkan hasilnya. Nah, seperti gambar yang di sini, sistem membutuhkan pasca editing, manusia dari output diterjemahkan beroperasi dengan cara berikut. Yang pertama, teks sumber diubah menjadi bentuk yang dapat dibaca komputer. Kemudian, teks tersebut dikirim ke sistem batch processing terjemah mesin yang menghasilkan terjemahan kasar. Kemudian, teks sumber dan teks asli terjemahan kasar disajikan kepada penerjemah manusia yang membersihkan terjemahan, memperbaiki kesulitan lainnya. Kemudian paradigma yang ketiga itu ada sistem pra-editing. Intervensi penerjemah manusia diperlukan karena sistem terjemah mesin yang ada sekarang belum mampu menafsirkan semua teks bahasa sumber secara benar. Kesalahan dalam menafsirkan manifestasikan dirinya sebagai terjemah yang tidak benar. Dengan demikian, pendekatan pasca editing mengenali masalah dan berupaya meminimalkan benturannya dengan koreksi manusia pasca fakta. Sesuatu alternatif untuk memperbaiki masalah pada fase penafsiran oleh pra-editing teks sumber. Mengeliminasi kesulitan seperti struktur gramatikal yang rumit, kata-kata ambigu, dan nuansa masalah semantik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Selanjutnya itu pendekatan TM berbasis pengetahuan. Nah, untuk mengatasi kriteria invariant semantik, pendekatan baru untuk TM itu dikembangkan. Ada 3. Yang pertama, parse. Parse itu peta teks sumber ke dalam bahasa bebas representasi makna. Dia itu menggunakan pengetahuan semantik berdasarkan pada ujaran teks sumber yang nggak ambigu. Dan buat nyelesain masalah linguistik lainnya seperti acuan anaforis. Terus menganalisis hanya makna ujaran, tidak struktur sintaksisnya atau leksikon teks sumber dalam representasi semantik. Yang kedua, ada elaborate. Dia itu menjalankan domain inferencer yang spesifik untuk mengisi rincian situasional yang tinggal secara implisit dalam teks sumber. Yang ketiga, ada generate, peta representasi semantik dalam satu atau lebih bahasa target. Boleh di next. Di sini ada gambar. Gambar itu adalah mesin terjemahan berbasis pengetahuan atau knowledge based machine translation atau KBMT diilustrasikan di gambar di samping nih. Diterapkan dalam sistem percontohan yang disebut SAM atau Script Applying Mechanism. SAM itu menetapkan kelayakan teknis KBMT serta membantu untuk mengintegrasikan kembali penelitian penerjemahan sebagai kegiatan arus utama dalam studi otomatis pengolahan bahasa alami. Si SAM ini terbukti berhasil dalam menerjemahkan cerita singkat koran tentang kecelakaan kendaraan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, ke bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan bahasa Belanda. Jadi keuntungan yang jelas adalah bahwa si KBMT itu menciptakan kemungkinan benar terjemahan multibahasa dengan meninggalkan tata bahasa transfer dalam mendukung penguraian dan menghasilkan teknik yang lebih berprinsip. Ya, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian ada pendekatan TM interaktif.
Dalam pendekatan ini, penggunaan pengetikan kalimat atau teks dalam bahasanya sistem untuk mengajukan pertanyaan gitu kepadanya dalam bahasa yang kita butuhkan. Setiap kali kita perlukan bahasa tersebut gitu. Kemudian penggunaannya di sini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akhirnya sistem menghasilkan kalimat atau teks dalam bahasa target yang tidak memerlukan pasca editing. Kemudian ada interaktifnya juga di sini menunjukkan bahwa memiliki karakteristik. Nah, di sini ada penggunaan yang tidak perlu tahu bahasa target. Kemudian ada yang kedua, penggunaan tidak perlu memiliki pengetahuan khusus tentang linguistik, software, terjemahan, dan lain-lain. Kemudian ada 3. Outputnya ini pada akhir sistem ini tidak memerlukan pasca editing. Yang keempat, dengan demikian dari semua karakteristik ini, orang dapat menggunakan sistem dan menghasilkan teks bahasa target tanpa bantuan seseorang penerjemah atau pasca editor. Nah, kemudian dalam merancang dan menerapkan sistem yang interaktif ini, dari karakter terjemah yang interaktif ini, karakteristik itu menginginkan yang pertama ada sistem ini harus berjalan secara real time dan bukan sebagai pekerjaan kayak partai gitu, atau maksudnya waktunya merespon yang harus cepat dan wajar. Kemudian yang kedua, karena masukan sistem dapat diketik dari terminal dan tidak disediakan sebagai file teks yang dipoles, sistem harus cukup kuat terhadap kalimat yang terbentuk buruk atau tadi yang disebutkan ambigu atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada sistem yang sangat cocok untuk kecil, pertukarannya cepat, namun tugas yang kita lakukan mungkin jarang, harus dijalankan pada tujuan umum terjangkau mesin atau seperti high-end micros. Sehingga dapat digunakan di rumah atau di kantor sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini pernyataan menurut Carbonell dan Tomita dalam Nuremberg pada tahun 1987. Nah, kemudian di sini dengan layanan terjemah mesin sendiri yang secara online, pada saat ini kehadirannya itu dipengaruhi oleh sejumlah kehadiran internet pastinya kan. Makanya muncul dengan layanan online penerjemah mesin ini. Nah, beberapa di antaranya kan tersedia secara gratis. Nah, dan teknologi ITM ini tersedia di internet untuk beberapa tahun sekarang dan sejak beberapa kombinasi bahasa gitu tertutup pada saat ini. Nah, layanan TM online sendiri itu menjadi semakin populer dan digunakan setiap hari dengan semakin banyaknya pengguna dan cara yang berbeda gitu untuk tujuan juga yang berbeda. Dan di sini juga ada dari penelitian yang dilakukan oleh Gaspari dalam Frederick King dan Taylor juga melakukan penelitian dengan mempertimbangkan kinerja 5 sistem mesin terjemah online gitu. Dan skalanya itu kecil pada awalnya untuk menilai beberapa sukses gitu penggunaan ini. Penggunaan pemanfaatan teknologi TM ini yang berbasis website. Nah, kan sementara orang-orang awam itu dan pengguna internet saat ini cenderung mengasosiasikan perangkat lunak TM ini dengan layanan TM berbasis website sebagai orang-orang yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yang dilakukan tadi oleh si Gaspari. Nah, tampaknya tidak banyak penelitian yang diarahkan untuk mereka lebih mudah mengakses dan penggunaan yang ramah terhadap mesin penerjemah ini. Nah, gimana juga yang harus menjadi prioritas adalah untuk menjembatani kesenjangan antara industri TM dan peneliti di satu sisi tujuan penggunaan di sisi lain. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di layanan penerjemah mesin ini, pertama ada manfaat website itu sendiri dan layanan TM, itu serangkaian faktor kunci. Jadi di mana sistem TM online ini bermanfaat gitu dan mudah berinteraksi dengan memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mencapai tujuan yang kita inginkan sebagai salah satu yang efektif dan efisien. Nah, biasanya di website ini itu menawarkan kayak perhatian yang disiplin bahwa bahwa kebutuhan kita itu penting gitu karena kita sebagai pengguna yang berinteraksi dengan dan yang berinteraksi dengan si mesin penerjemah ini gitu. Kemudian
Nah, di sini juga dari penelitiannya si Gaspar ini kan menyatakan bahwa manfaat website ini dan layanan TM ini kan serangkaian faktor kunci. Nah, di mana itu menyajikan evaluasi dampak beberapa kriteria kunci manfaat website dengan desain sistem TM berbasis web dari sudut pandangan pengguna. Jadi pengguna itu memiliki pandangan evaluasi dari si website ini gitu. Dan diskusi tentang sejauh mana sistem tersebut mempengaruhi keberhasilan interaksi dan tingkat keputusan pengguna. Nah, asumsi ini adalah pendekatan gitu bahwa implementasi ini dari suatu pendekatan ini bisa berorientasi manfaat pada desain layanan TM berbasis website untuk kedepannya. Karena cukup krusial di mana ini penerimaan yang sangat luas gitu dan keberhasilan teknologi TM ini juga harus melibatkan kita sebagai pengguna. Tuh. Kemudian yang dibagi juga nih bagaimana ini mudah diterka dan mudah dipelajari, yaitu ada artinya bahwa si website ini tadi punya manfaat gitu dan mengacunya pada usaha-usaha yang diperlukan pada pihak pengguna untuk berhasil melakukan dan menyimpulkan suatu tugas yang dilakukan, terutama saat dia mengerjakan sebuah tugasnya dan melibatkan si mesin penerjemah ini. Terus yang kedua ada evaluasi kegunaan empiris. Nah, di sini si evaluasi penggunaan empiris ini tujuannya adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi relevansi sistem TM tersebut yang berbasis website tadi yang berdasarkan penelitiannya si Gasparis tadi dari faktor kegunaan web yang diidentifikasi. Nah, diidentifikasinya itu yang pertama ada evaluasi bagaimana layanan TM online ini usability dan learnability, maksudnya itu adalah bahwa si TM ini tuh mempunyai kegunaan, misalkan digunakan untuk pembelajaran dan misalkan juga digunakan untuk hmm, oh nih digunakan untuk udah diterka gitu sebagai kita sebagai penggunanya. Karena ini mengacu pada usaha yang diperlukan pada pihak pengguna untuk berhasil melakukan dan menyimpulkan suatu tugas online untuk pertama kali dan secara langsung melalui modifikasi link. Dengan semua link yang dimodifikasi dengan cara ini, terjemah terus-menerus dapat dicapai. Nah, kemudian tingkat yang mudah diterkanya itu dan dapat dipelajari itu biasanya akan diukur dengan menguji dan membandingkan kinerja dari 2 atau lebih aplikasi online yang serupa pada tugas-tugas yang setara. Kemudian evaluasi juga bagian ini mencoba untuk menilai gitu implikasi praktis browsing paralel halaman web yang diterjemahkan mesin dan dokumen sumber aslinya dari sudut pandang pengguna TM online. Nah, itu bisa terjadi misalnya bahwa pengguna internet yang mengunjungi situs web atau halaman web yang tersedia gitu. Kemudian keberlanjutan terjemah mesin juga dari hyperlink ini yang merupakan fitur penting gitu ketika layanan TM bekerja berbasis internet digunakan untuk menerjemahkan seluruh halaman web. Nah, ada perbedaan yang signifikan antara layanan TM online yang telah ditinjau dalam hal yang sangat mempengaruhi tingkat kegunaan dan pemenuhan kebutuhan penggunaan khas. Nah, kayak gitu kurang lebih dengan layanan TM online dan tadi juga telah dibantu oleh penelitian si Gasparis. Nah, kurang lebih dari kelompok 3 seperti itu. Mungkin karena tadi tentang Computer Assisted Translation ya, CAT. Nah, itu kan CAT itu singkatan kayak ibaratnya CAT itu kurang lebih dengan si penerjemah mesin ini, CAT itu program yang mengelompokkan kayak tadi teks dan memungkinkan penerjemah manusia bekerja lebih efisien dengan menyediakan alat tambahan gitu seperti memori terjemah, glosarium, dan pemeriksaan jaminan kualitas. Jadi alat CAT itu membantu. Nah, kalau mesin terjemah juga ini program yang secara otomatis gitu menerjemahkan konten yang menggunakan algoritma tadi yang sudah dijelaskan. Nah, terus si CAT juga dengan mesin penerjemah ini yang kegunaannya itu misalkan untuk mengurangi biaya penerjemahan karena tools yang ada itu terkadang tidak perlu kita membayar secara keseluruhan kayak gitu. Nah, terus untuk yang utamanya lagi untuk mempercepat waktu penyelesaian karena kan kita kadang memerlukan produktivitas yang efisien untuk menerjemahkan, terus untuk mempertahankan konsistensi terjemahan.
Kemudian si CAT ini tuh tadi yang dibahas CAT adalah jadi intinya mereka dan terjemah mesin ini dan CAT ini adalah perangkat lunak yang dimana untuk membantu sebagai penerjemahan. Dan mereka memiliki fungsinya dan cara kerjanya masing-masing. Mungkin dari kelompok 3 seperti itu. Ini langsung tanya jawab ya Ustadz. Ya, boleh. Ada yang mau Oke. ditanyakan nggak? Dari teman-teman mungkin karena tadi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah melakukan presentasi seputar penerjemahan. Apakah ada yang ditanya? Boleh mengajukan pertanyaan untuk raise hand terlebih dahulu. Atau jika berkendala, mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Dipersilakan. Ya, ada nggak? Jadi kalau materi yang pertama, si Fatur, silakan Fatur dulu dah. Silakan Fatur. Oke, kepada Fatur dipersilakan. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Izin nanya ya buat kelompok 2 mengenai keberadaan kamus. Seberapa jauh sih pengaruh kamus saat ini ya terkait dengan perkembangan pembelajaran atau penerjemahan bahasa Arab? Apakah kalau nggak ada kamus tetap penerjemahan itu tetap berkembang signifikan atau stuck gitu? Jadi seberapa jauh nih pengaruh kamus terhadap perkembangan penerjemahan gitu? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Kelompok 2. ya. Gimana Oke. kelompok 2? Bisa dipahami. Mungkin ditampung dulu ya. Oke. Terus buat kelompok 3, jadi itu intinya kayak DeepL atau Google Translate itu termasuk CAT atau bukan? Oke, terima Kalau kasih. ya mungkin boleh kali ya contoh CAT di gambarnya gitu ditampilin kalau ada ya. Ini itu aja dari aneh. Makasih. Ya. Oke, ada lagi nggak? Oke, dari teman-teman yang lain apabila ingin bertanya juga. Kalian pernah, maksudnya kalian punya kamus nggak di rumah? Hah? Kamus apa Ustadz? Online, Punya, offline? Hah? Punya nggak? punya, Anak bahasa Arab punya kamus nggak? Punya Ustadz. Ini Punya Bintang. Ustadz. Bintang mau nanya nih. Silakan Bintang. Ya, disilakan Bintang. Ya, mungkin pertanyaan buat kelompok 2 dulu ya. Tadi terkait jenis-jenis kamus itu kan udah dikasih tahu gitu, ada kamus yang bahasa, ada kamus yang berbagai bahasa lainnya gitu. Untuk kamus, jenis kamus thesaurus sama kamus kolokasi gitu kan ada ya jenis kamus thesaurus sama kolokasi. Nah itu kira-kira bisa nggak sih kamus tersebut itu punya versi terjemahannya gitu. Jadi kamusnya itu kamus versi dua bahasa. Jadi kamus thesaurus dua bahasa maupun kamus kolokasi dua bahasa gitu. Karena tadi dalam jenis-jenis kamusnya kan gak dimasukin gitu jenis kamus thesaurus sama kolokasi. Terus buat kelompok 3 mau tanya menurut kelompok kalian gitu pendapat kalian seberapa akurat mesin terjemahan dalam menerjemahkan bahasa sasaran ke bahasa sumber gitu, bahasa target. Mungkin itu aja. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Oke, syukur. Nah, oke, silakan. Nah, 2 cukup lah. Tentang kamus tuh masih masih relevan nggak? Kamus segede gaban gitu, yang kayak Munawir, Al-Maurid, terus Munjid, apalagi yang gede-gede itu, Lisanul Arab, Tajul Arus, Kitabul Ain, nah banyak ya kamus-kamus Arab tuh. Nah itu kalau dipakai sekarang untuk menerjemahkan itu gimana? Apalagi perkembangan ini ya, mesin translation dan CAT. Coba gimana kalau menurut kelompok 2 gimana? Ustadz izin menjawab Nah, pertanyaan silakan. Fatur tadi mengenai Google Terjemah merupakan CAT atau bukan.
Nah, Ah ini ya. berdasarkan yang kita temukan, itu nanti mungkin dari kelompok 3 nanti bakal kirim apa namanya sumber bacaannya ke Fatur juga atau ke teman-teman lainnya. Nah, jadi cerdasnya Google kan udah nggak bisa dipungkiri ya, dan dia ada sistem namanya program Google Terjemah. Nah, ini nggak termasuk dalam CAT karena si layanan Google Terjemah ini termasuk ke dalam layanan terjemah mesin serupa gitu. Dan dia itu sebenarnya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berfungsi sebagai pengganti atau alternatif alat terjemah berbantuan komputer. Nah, sedangkan kalau dia termasuk ke dalam terjemah mesin ini, si Google Terjemah ini bekerja dengan kecerdasan buatan dalam upaya menggantikan pekerjaan penerjemah manusia. Nah, eh, itulah sebabnya tidak ada keterlibatan manusia dalam teks keluaran Google Terjemah ini, kecuali teks tersebut ada pasca editnya oleh manusia, lalu dimasukkan ke dalam Google Terjemah. Nah, sebaliknya misalkan penerjemah dengan bantuan komputer yang dilakukan oleh penerjemahan manusia yang menggunakan perangkat lunak sebagai alat agar lebih efisien, nah itu bisa disebut dengan CAT gitu. Jadi kurang lebih mungkin kalau dengan kata sederhananya nih, kalau Google Terjemah itu adalah contoh terjemah mesin yang karena yang hasilnya harus selalu ditinjau oleh ahli bahasa manusia yang profesional. Karena mungkin kita setelah melakukan Google Terjemah kan kita masih perlu memperbaiki lagi kan apa struktur bahasa yang dikeluarkan oleh si Google Penerjemah tersebut kayak gitu. Nah, em, jadi di Google Terjemah ini mesin melakukan sebagian besar pekerjaannya, tapi ada ahli bahasa manusia yang profesional. Nah, sedangkan alat CAT ini yang melibatkan penerjemah manusia itu dengan bantuan mesin. Jadi alat CAT ini lebih dominan manusia gitu yang melakukan sebagian besar pekerjaannya juga. Pokoknya kayak gitu deh. Tur ya kurang lebih. Semoga menjawab gimana. Oke, berarti intinya tuh CAT itu lebih banyak ininya campur tangan manusianya. Kalau kalau kayak Google Translate kalau DeepL itu kan ya lebih mesin doang lah gitu. Cuma yang dari manusianya cuma mesin aja. Berarti kalau CAT itu bisa nerjemahin sesuai konteks itu. Kadang kan terkadang kita kalau nerjemahin di Google Translate terjemahannya itu ada nggak sesuai konteks kalimat gitu. Kalau CAT udah pasti sesuai konteks berarti ya. Ya, Mut ya. Ya kurang lebih gitu. Tapi intinya CAT ini juga perlu bantuan, kan dia ngelibatin manusia nih, tapi dia juga punya bantuan mesin gitu. Nah, kalau Oke, pokoknya oke. si Google Terjemah ini tuh masuk ke dalam salah satu si terjemah mesin, bukan Google Terjemah bukan masuk ke dalam si CAT itu gitu. Oke, syukron dulu. Ya, mungkin dari teman-teman kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan. Oke, silakan lanjut. Tadi pertanyaannya Bintang buat kelompok berapa? Kelompok 2 sama 3, Ustadz. Kelompok 2 sama 3 ya. Oke. Mungkin kelompok 2 dijawab dulu dah. Silakan. Pertanyaan Fatur tadi juga ya. Kelompok 2 ya. Ya, mungkin izin jawab pertanyaan dari Fatur ya. Tadi kan pertanyaannya seberapa jauh pengaruh kamus terkait perkembangan penerjemahan. Nah, itu apakah signifikan atau enggak? Nah, kalau dari apa dari kelompok 2 itu menurut kami itu eh, signifikan ya buat perkembangan penerjemahan. Soalnya kalau misalkan kita nggak ada kamus juga, eh, apa namanya, kan dunia itu semakin maju ya. Nah, jadi apa namanya, kamus itu mempermudah buat penerjemahannya itu apa nggak lebih sulit gitu. Jadi biar kita ketemu cara yang efisien yaitu menggunakan kamus. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau nambahin lagi. Ada lagi?
Oke, ada nggak? Itu yang pertanyaan selanjutnya ada. Tadi pertanyaannya bintang, yang kamu Stesaurus. Oh, tahu nggak kamu Stesaurus? Atau tadi satu lagi kamu kolokasi. Nah, Ustaz izin menjawab untuk kelompok 3. ya. Tadi kan seperti tanya juga kan apa contohnya gitu. Nah mungkin contohnya tuh bisa ini ada namanya SDL Trado Studio. Nah kita belum ketemu tuh tampilannya apa namanya Apa namanya? SDL Trado Studio Ustaz. Kita temu itu. Ini termasuk Nah, salah satu chat tools, CAT tools. Tapi nah, ini apa namanya digunakan oleh agensi penerjemah. Nah, si SDL Trado Studio ini ada fitur lengkap untuk menerjemah, tapi dia bisa untuk mengelola terminologi, menyunting, dan menjamin kualitas terjemah agar konsisten. Nah, tapi di sini ya. tersedianya versi berbayar. Mungkin bisa di search ya, kayak SDL Trado Studio gitu. Bisa juga kayak berbayar itu ada kayak tahunan atau seumur hidup biasanya. Nah, terus ada MemoQ namanya. Nah, ini termasuk CAT Tools juga yang hampir setara sama tadi SDL Trado Studio. Tapi dia ada fitur tambahannya itu seperti kayak pratinjau terjemahan yang memungkinkan para penerjemah melihat segmen yang sedang diterjemahkan. Nah, kemudian em, si MemoQ ini juga berbayar kayak gitu. Nah, Smart Chat itu juga termasuk salah satu CAT tools yang gratis, tapi berbasis cloud yang dapat kita gunakan dengan batasan tertentu atau ya seperlunya kita gitu. Nah, ini tapi aplikasi Smart Chat yang memiliki fitur kolaborasi gitu dengan pasar vendor, penagihan otomatis dan transaksi internasional. Terus ada Omega T. Omega T itu CAT tools juga yang aplikasi juga ini yang digunakan oleh Windows gitu. Tapi kayaknya sebagian ada, sebagian nggak ada gitu. Karena ini formatnya sangat umum gitu. Kayak gitu sih contohnya kurang lebih mungkin eh, yang kadang kita nggak sadar gitu karena kita sering menggunakan CAT tools gitu. Mungkin karena namanya nggak familiar aja jadi kita kadang kurang ngeh gitu. Nah terus tadi pertanyaannya bintang seberapa dari kelompok kami gitu ya seberapa akurat juga mungkin nanti teman-teman kelompok 3 juga tambahin dari diskusi kita ya untuk apalagi ada bantuan si penerjemah ini yang mungkin berbasis mesin tapi kan pada dasarnya seakurat misalkan kita berpendapat nih kita udah sepakat 80% dari kelompok kita ya menurut pendapat kita. Nah bahwa itu pada dasarnya juga bisa jadi berbanding 50-50 karena kan mesin nggak tidak selalu sempurna dan kadang-kadang dapat menghasilkan kesalahan. Nah, terutama sebagai bahasa dan ungkapan. Apalagi setiap kita tuh memiliki bahasa target yang berbeda ya kan. Dan memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Nah, terus jadi kadang kalau menggunakan mesin mesin pun juga itu hasil terjemahannya kadang masih tidak sesuai dengan konteks dari kalimat yang kita butuhkan, apalagi dari bahasa target kita atau apalagi dari bahasa sumber kita, sorry. Soalnya bahasa sumber kita kan berbeda. Nah, kalau dari kelompok kami misalkan misalkan yang kita berpendapat akuratnya itu sekitar 80%. Nah, itu balik lagi karena kan misalkan CAT tools ini adanya mesin terjemah ini kan juga karena adanya manusia yang mengembangkan itu kan pada awalnya. Ya bagaimana si kita aja bekerja sama sama penerjemah sama apa ya sama udah website yang udah disediakan gitu oleh sebuah penelitian yang berawal juga dari manusia. Jadi kalau misalkan dari kelompok kami ya itu pasti ada akuratnya gitu. Tapi kita perlu juga pertimbangkan karena kan pada dasarnya itu juga dibuat oleh manusia dan digunakan oleh manusia gitu. Nah segitu bintang dari pendapat kita dari kelompok 3 juga kurang semoga menjawab gitu. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pendapatnya. Oke, dikembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Ada yang mau tanggapi lagi nggak? Hmm?
Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bintang, Ustaz. Ya. Izin menjawab untuk pertanyaan Bintang. Tadi kan pertanyaannya eh, kamus thesaurus dan kamus kolokasi ada versi dua bahasanya enggak gitu kan? Eh, ada dua pendapat. Yang pertama, tidak ada dua bahasa, jadi cuma bahasa Indonesia saja. Kamus thesaurus ini berisi sinonim dan antonim kata, sementara kamus kolokasi berisi kumpulan kata yang sering digunakan bersama-sama dalam konteks tertentu. Kamus thesaurus dan kamus kolokasi bahasa Indonesia tersedia dalam berbagai format seperti kamus cetak, kamus online, dan aplikasi kamus offline. Kemudian ada versi dua bahasanya. Dalam kamus thesaurus dan kamus kolokasi memungkinkan pengguna untuk mencari arti, sinonim, dan kolokasi antara kata dalam beberapa bahasa. Terus pengembangan kamus thesaurus dan kolokasi dalam versi dua bahasa memerlukan keterampilan dan kemahiran tingkat tinggi dalam pengembangan bahasa, teknologi, dan pengolahan informasi. Proses ini menggunakan algoritma dan teknik pengambilan konsensus untuk mencapai akuratnya dan efisiensi dalam pengaturan dan penggunaan kamus dua bahasa. Demikian pula, penggunaan kamus thesaurus dan kolokasi dalam versi dua bahasa membantu peningkatan kemampuan komunikasi dan penerjemahannya di antara bahasa berbeda dan memperluas pemahaman antara budaya dan bahasa yang saling berhubungan. Apakah sudah terjawab, Bintang? Oke, sudah terjawab. Terima kasih Sabrina atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, udah ya. Oh, ya saya tanggapin ya. Jadi pentingnya kamus dalam menerjemahkan itu ya penting karena kita kan bukan bahasa kita, sedangkan bahasa kita saja kita tidak hafal semua kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia. Bertungkus lumus, kamu tahu nggak? Tungkus lumus apa bahasa Indonesia? Coba cari dah. Punya KBBI nggak di itunya, di HP-nya? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Hah? Tungkus lumus. Nah, ada nggak? Bertungkus lumus. Coba di Google apa artinya dalam bahasa. Nah, yang kayak gitu-gitu kan penting tuh. Nah, kalau tidak direkam sama kamus, kita nggak tahu nerjemahkan itu gitu lah. Makanya seorang penerjemah itu minimal tuh punya banyak kamus. Makanya anak bahasa Arab tuh harus punya kamus besar-besar. Jangan kamus-kamus yang kecil-kecil yang punyanya. Standar Arab Indonesia, Indonesia Arab, misalkan Munawir itu standar atau Al-Asri modelnya. Kalau untuk yang versi bahasa Inggris, Arab, Inggris, terjemahannya pakai misalkan Al-Maurid. Al-Maurid versi yang Ruhi Al-Baqi nih, saya punya nih. Modern Arabic English Dictionary. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya, kelihatan ya. Gede. Ini berapa kilo nih? Terus ensiklopedi mungkin Mausu'ah kalau dalam bahasa Arabnya. Mausu'ah tuh ya macam-macam. Ensiklopedi Nahu, ensiklopedi Saraf, Sorop, dan segala macamnya, Balawa, dan segala macamnya. Nah, itu jadi penting menerjemahkan apa yang tidak kita ketahui itu melalui kamus. Kalau kamu, nah itu pentingnya melihat kamus ya, karena sudah ada kumpulan kosakata yang sudah ada di situ gitu. Terus pertanyaannya, sekarang kan eranya era mesin translation dari atau CAT. Nah, seberapa penting kamus? Tetap penting karena apa nerjemah pakai model mesin translation atau CAT tadi, oke lah, CAT mungkin dibantu sama manusia sebagai ininya, tapi mungkin ada juga kesalahan sedikit dan mungkin akurasinya dibandingkan terjemahan mesin dan terjemahan CAT mungkin lebih kadar kesalahannya mungkin lebih banyak dipakai mesin ya. Apalagi sekarang kan ada AI tools, translation gitu-gitu lah macam-macam. Nah, itu tetap juga harus menggunakan kamus gitu. Seorang penerjemah itu harus punya kamus. Kamus itu ibaratnya apa ya?
eh, apa istilah kata orang tuh? Inilah senjatanya gitu ya. Nah, senjatanya itu harus punya kamus. Karena kalau nggak punya kamus, ya gimana mau apa? Mau nerjemahkan gitu. Starter pack-nya lah, gitu ya. Harus punya gitu ya. Nah, kamus itu seorang penerjemah itu punya harus punya itu. Nah, terus apa tadi? Kalau dalam bahasa Arab, istilah kamus itu macam-macam. Ada mu'jam, ada komus. Tetapi mu'jam itu lebih umum biasanya dipakainya. Makanya dalam istilah leksikografi itu ilmu perkamusan ya. Dalam istilah Arab disebutnya ilmu ma'ajim. Ilmu ma'ajim itu leksikografi yang bahas tentang perkamusan gitu ya. Ada model kamus dui bahasa seperti Munawir tadi ya. Ada yang satu bahasa seperti Lisanul Arab, Tajul Arus, Kitabul Ain. Nah, itu misalkan terjemahannya Arab ke Arab gitu. Atau yang lain misalkan tiga bahasa itu eh, Arab, Inggris, Prancis misalkan. Atau Arab, Inggris, Indonesia dan lain-lain. Nah itu eh, jenis-jenis kamus. Ada lagi misalkan kamus-kamus istilah sama model tadi kamus thesaurus gitu ya. Thesaurus itu biasanya menjelaskan kata, kemudian ada sinonim dan itunya. Nah, di dalam bahasa Arab ada nggak yang udah ada terjemahannya? Mungkin belum ada. Nah, itu kamu kembangkan nanti buat skripsi, bikin bintang, bikin ngembangkan kamus thesaurus bahasa Arab plus terjemahan. Ya nggak apa-apa, dibuat itunya. Kemarin sudah ada kok bimbingan ingat bimbingan saya mau buat kamus bahasa Arab tapi istilah pendidikan. Jadi pengembangannya itu pengembangan kamus epoket gitulah. Tapi tentang istilah apa pendidikan kalau nggak salah. Nah itu kan bisa. Jadi nggak mesti melulu tentang media pembelajaran segala macam. Coba kembangin itu ya. Kembangin kamus thesaurus atau kamus kolokasi bahasa Arab gitu. Kamus idiom bahasa Arab dan lain-lainnya. Itu coba dikembangkan untuk skripsi nanti. Nah itu kalau kamu kan mau skripsian nih udah pernah nanya judul-judul nih. Si siapa anak Hamam aja udah dapet judul kemarin datang ke tempat saya tuh. Nah, sama Givari udah dapet judul mereka. Nah, jadi mumpung nih, coba arahkan sekali-sekali ke apa tema-tema terjemah seperti ini. Mungkin menarik, saya pikir ya, untuk kajian skripsi. Karena kajian terjemah tuh belum banyak yang nyentuh di prodi kita gitu lah ya. Oke ya, itu satu. Ini jam berapa kita sampai jam berapa nih? Lewat sudah ya? Sampai, iya, eh, iya sampai 14.20 seharusnya Ustaz. Oh, ya udah sebentar lagi ya, dikit lagi lah. Iya. Oke ya, jadi gitu. Ini saya mau tunjukin beberapa tools yang bisa dipakai untuk menerjemahkan nanti ya. Kamu bisa pakai ini. Ini yang AI lah ya. Bentar, saya lihatin dulu ya. Oh, ini ya. Ini ada judulnya Ma'ajim misalnya. Ma'ajim. Nah ini Ma'ajim ulumul Arabiyah bisa dipakai. Kalau ini kan macam-macam nih. Jadi ada kamus Arabi Inggris, ada kamus Arabi Spanish, dan lain-lainnya. Denmark, segala macamnya sudah ada juga. Yang bisa dipakai. Ini ada gamesnya juga nih Al-Aq Lughawiyah. Nah, ini juga bisa jadi ini nanti apa maajim.com ya cari nanti maajim.com ini juga bisa nih buat ini bisa jadi bahan penelitian sebenarnya kayak gini-gini ya. Jadi kamu mengeksperimen penggunaan web ini untuk siswa misalkan nanti dan segala macamnya. Nah ini maajim. Terus kalau Almani sudah tahu lah ya kelihatan nggak kalau dibuka gini langsung kelihatan nggak Almaninya? Hah? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya Almani. Nah, ini udah biasa lah. Kalau ini kan biasa model terjemahan kata per kata ya, mufrodat di sini. Nah, terus ada lagi reverso nih. Reverso nih misalkan thesaurus bahasa Arabnya apa kamu cari. Nah, di sini kan ada translation nih. Grammar check, konteks, sinonim juga ada cari.
nanti bisa pakai ini ya kalau untuk terjemahan. Nah, caranya itu nanti ketika mau buat skripsi atau apa segala macam, nah, buat dalam versi bahasa Inggrisnya dulu. Kalau mau pakai ini, mau pakai apa? eh, Reverso. Karena istilah-istilahnya juga lumayan sih. Kalau Reverso, istilah yang dipakai juga bagus gitu. Istilah-istilah yang dipakai sama Reverso. Terus ada lagi ini DeepL yang biasa pakai ini kan kalian ya. Selain Google Translation kan, Google Translate kan. Nah ini Iya, Seth. pakai DeepL, Deep Deep DeepL Translator gitu ya. Nah, nanti caranya ya tadi kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia kurang bagus, coba diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu, nanti kemudian bahasa Inggris ke bahasa Arab. Biasanya agak lebih bagus terjemahan yang dari Inggris ke Arab gitu ya. Nah, ada banyak lagi. Ada ini apa nih saya juga arabdik.com. Nah, ini juga ini, kalau ini bisa dicari juga. Ini kamus juga ya, segala macam. Ada banyak sih. Nah, ya, garansi. Cuman Indonesia nggak ada. Indonesia cuma Al-Ma'ani sih yang saya tahu. Selebihnya nggak ada. Nah, ini juga Al-Bahis. Nah, ini kamu bisa cari kamus-kamus standar. Ini Makai, Sulugoh. Ini kan kamus standar semua nih. Kamus standar Arab maksudnya ya. Kejang Haratul Lughah, Lisanul Arab, Muhid, Al-Wasit, Mukhtar, Sihah. Nah, ini standar-standar kamus-kamus Arab yang gede-gede. Nah, jadi kamu bisa cari juga dari sini nanti. Nah, untuk menerjemahkan nanti kita pakai Indonesia Arab, nah nanti kita boleh pakai ini tadi, DeepL atau Reverso atau apa lagi? AI boleh ya. AI, ChatGPT dan segala macam boleh dipakai. Nanti kita paling apa menerjemahkannya itu lihat strukturnya lagi. Jadi kalau menerjemahkan dari machine translation perlu dicek lagi, jangan langsung kopas nanti. Kopas langsung begini. Karena kebanyakan itu apalagi nanti skripsi ya. Kalau pas skripsi itu banyak yang nerjemah pakai Google Translate, kemudian nggak dicek lagi dan itu ketahuan, maksudnya ketahuan ya bukan nggak boleh pakai machine translation itu boleh, cuman ya ketahuan nggak diperiksanya lagi gitu asal kopas saja gitu ya. Nanti ketika mau buat skripsi terjemahkan pakai alat bantu seperti ini silahkan tapi coba dicek lagi misalkan kalau perempuan kan pakainya al-bahisah terus kamu karena pakai Google Translate di sininya nggak diganti bahis-bahis ada yang pakai bahisun segala macamnya gitu nah, gitu ya. Nanti kalau ketika mau apa bikin terjemahannya itu dicek lagi. Kita ini sepenuh peneliti yang perempuan kah, laki-laki kah, nah yang kayak gitu-gitu, oh, coba nanti di ini lagi, di apa ya dicek lah sebelum itu ya. Nah ini model ensiklopedi tentang istilah-istilah kebudayaan ya. Nah ini berarti Inggris, Prancis, Arab ya, tiga bahasa. Ada banyak sih sebenarnya. Oke lah ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita berarti satu kali lagi pertemuan apa makalah, baru nanti kita praktek terjemah. Pokoknya tadi sudah saya kasih beberapa contoh untuk bisa dipakai ketika nanti untuk menerjemahkan eh, teks ya. Nanti teksnya ya bebas aja lah. Pokoknya nanti eh, setelah makalah nanti kelompoknya tetap yang ini ya, yang kemarin bintang ya, yang dua-dua ya, Iya, Ustadz. biar biar lebih inilah kalau berdua. Kalau berlima berenam yang ngerjain cuma berdua. Ya oke, cukup ya. Eh nanti kita minggu depan masih masuk ya. Masuk sekali nanti minggu depan baru ini. Nah, minggu depannya lagi baru kita. Oke. Oh, nanti tolong PowerPoint-nya dimasukin di Drive ya semuanya ya. Oke. Oke, cukup.
Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.